Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya bani Israil, hei anak-anak Israel. Udhkuru, ingatlah kalian semua, nikmatia, akan nikmat dari kami, akan nikmatku allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan nikmat itu kepada kalian semua. Hai anak-anak Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian semua. Wa aufu, dan penuhilah bi ahdi, janji terhadapku, dan penuhilah janji-janji terhadapku. Ufi bi ahdikum, maka aku akan memenuhi janjiku pada kalian semua. Wa iyaya farhabun, wa iyaya, dan hanya kepadakulah farhabun, kalian harus takut. Pada pengajian yang telah lalu kita sudah sama-sama memperhatikan bahwa Nabi Adam dan pasangannya, yaitu Siti Hawa, itu diturunkan ke dunia sebagai khalifah pertama. Tetapi meskipun diturunkan ke dunia, Allah tidak membiarkan begitu saja. Maka Allah pastikan akan memberikan pedoman-pedoman sebagai bekal hidup di dunia untuk bisa kembali ke surganya. Ya, kemarin itu. Jadi kita ini sebenarnya makhluk-makhluk yang dulu asal muasalnya dari surga. Maka diharapkan bisa kembali ke surga dengan berpedoman pada petunjuk yang diberikan Allah. Kemarin telah disampaikan juga bahwa yang membawa petunjuk itu adalah rasul-rasulnya, nabi-nabinya. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah zat yang telah mengutus utusan-utusannya dengan membawa petunjuk. Berarti petunjuknya itu Allah berikan kepada para nabi yang diutus. Nabi yang diutus ini membawa hudan, membawa petunjuk. Jadi petunjuknya itu ada pada nabi gitu loh. Petunjuknya itu ada pada nabi. Nah, supaya orang-orang itu anak keturunan Adam mengenal nabi, maka setiap nabi diberi nubuwah. Nubuwah itu tanda-tanda kenabian. Yang paling utama tanda kenabian adalah kitab suci. Ada nabi yang diberikan kitab suci, ada yang diberikan suhuf, macam-macam. Tapi setiap nabi pasti membawa kitab suci. Ada kemudian nabi juga yang menjadi utusan. Nabi yang diutus untuk Bani Israel, Nabi Isa. Nabi yang diutus untuk Bani Israel, Nabi Musa. Itu paling banyak. Jadi Bani Israel ini paling banyak diutus Nabi ke sana. Karena memang tanpa seorang Nabi, Bani Israel itu gampang tersesat. Gampang sombong. Maka Nabi paling banyak diutus kepada Bani Israel. Petunjuknya apa? Kemarin sudah disampaikan,
paling dekat kan zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Jadi kitab suci yang dibawa oleh para nabi, para rasul itulah petunjuk untuk manusia. Jadi Allah itu memberikan petunjuknya lewat kitab suci. Zaman Nabi Musa Allah membekali dengan kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah petunjuk bagi Bani Israel. Zaman Nabi Daud Allah bekali petunjuk dengan kitab Zabur. Maka Zabur pada zaman itu menjadi petunjuk bagi umat manusia. Nah, untuk Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibekali kitab suci Al-Quran. Maka kitab suci Al-Quran menjadi satu-satunya yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Ya. Zalikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan kepadanya. Tidak ada keraguan, tidak boleh ragu. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemarin hada huda walladzina kafaru bi ayat rabbihim lahum adzabum mirrijzin alim. Jadi petunjuknya itu adalah Al-Qur'an ini. Itu yang kemarin ya. Lah sekarang ya Bani Israel, hei anak-anak Israel. Yang enak gitu, anak-anak Israel wae. Jadi Israel ini kan yang selalu bikin geger di dunia ya Israel. Tanpa Israel dunia anteng kayaknya. Jadi memang Israel ini ujian bagi umat manusia. Ujian betul Israel itu. Israel ini kan sebutan, anak-anak Israel itu sebutan bagi Nabi Yakub. Jadi nama lain Israel itu Yakub. Yakub itu nama aslinya, pemberian bapaknya Nabi Ishak. Jadi Ibrahim punya anak Ismail sama Ishak, dari Ishak punya Yakub. Cucunya Nabi Ibrahim. Kalau dari Ismail, Allah menurunkan Nabi Muhammad. Jadi penyebutan Israel ini untuk Nabi Yakub. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsih. Itu disebut dua-duanya bersamaan dalam satu ayat. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali yang Israel haramkan sebelum datang Taurat. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Jadi semua makanan itu dihalalkan bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum datang Taurat. Jadi sebelum datang Taurat itu ada hal-hal makanan yang tidak disukai Israel sebelum Taurat. Tapi setelah datang Taurat berarti hukumnya merujuk kepada kitab Taurat. Jadi semua ulama itu sepakat Israel itu sebutan bagi Nabi Yakub. Kenapa dinamai Israel? Jadi zaman dulu itu anaknya Nabi Ishak itu ada dua, kembar lagi. Yakub sama Esau namanya. Esau. Nggak tahu tulisannya itu gimana. Nah, kembar yang kakaknya Esau. Esau ini kakaknya. Jadi yang keluar duluan gitu loh walaupun kembar. Setelah Esau keluar Yakub. Nah, karakter Esau sama Yakub ini berbeda. Kalau Yakub ini orang rumahan. Jadi orang rumahan, suka bantu-bantu, resi-resi, taat sama orang tua. Kalau Esau ini orangnya gagah. Gagah, kuat, tukang berburu. Esau ini tukang berburu. Nah,
Kalau anak-anak Nabi Ibrahim kan punya privilege, punya keistimewaan anak-anak Ibrahim itu. Jadi Al-Quran Gusti Allah pernah menyampaikan, wa idib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin qala fa'atammahun. Nah, ujungnya inni ja'ilu kalinnasi imama. Aku ini akan menjadikan imam bagi manusia. Jadi akan aku jadikan imam. Kata Ibrahim, wa min dzurriyyati. Ya kan? Wa min dzurriyyati, dan dari anak-anak keturunanku. Seolah-olah Ibrahim itu meminta, ya Allah, imamnya ini dari anak-anak keturunanku. Wa min dzurriyyati. Kata Allah, janjiku ini tidak untuk orang-orang zalim. Jadi kalau turunannya yang soleh itu punya potensi untuk jadi imam. Kalau orang yang zalim tidak masuk. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Janjiku ini tidak untuk orang-orang yang zalim. Maka orang zalim itu tidak akan jadi pemimpin, gampangnya kan gitu. Karena Allah sudah menyampaikan la yanalu ahdid dzalimin. Lah, dua karakter yang berbeda antara Yakub dan Esau ini menjadikan tingkat kecintaan Ibrahim sama Ishak ini berbeda. Kalau Ishak sukanya Esau karena dia gagah, kuat, berburu, suka berburu. Jadi tiap hari kalau Esau itu berburu, dagingnya dibawakan ke bapaknya. Kalau Yakub ini disayangi sama mbahnya, sama Ibrahim. Disayangi karena orangnya gemar membantu, gemar beribadah di rumah saja. Tidak sekuat Esau. Tapi cerdik. Yakub ini cerdik. Jadi suatu saat Esau ini kan punya dendam sama Namrud. Jadi Raja Namrud itu kan dulu yang pernah membakar Ibrahim kan. Jadi diceritakan oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya bahwa kakekmu itu dulu dibakar sama Namrud. Untungnya bapakmu sakti. Kalau zaman sekarang mungkin ceritanya begitu. Jadi diceritakan begitu, kemudian Esau ini mencari Namrud. Pateni wae iki. Orang kok karo mbahku dhewe malah diobong. Mungkin ceritanya gitu. Itu kan dendam. Dicari betul. Namrud itu dicari dan berhasil dibunuh. Berarti gila coba. Bagaimana gagahnya Esau ini. Nggak tahu ini harus diverifikasi apa ceritanya seperti itu benar atau enggak. Tapi salah satu kisah begitu. Pulangnya habis membunuh Namrud itu pulang. Kelaparan kan. Habis membunuh Namrud itu kelaparan. Wah. Sampai ke rumah dia melihat Yakub ini sedang masak sayur. Masak sayur. Masak opo? Oh, masak sayur tuh. Cepatlah, lapar. Oh, kosek ta, nanti dulu lapar ini belum matang nih. Sabar. Wah, cepatlah, udah lapar sekali. Ya sudah, kalau kamu pengen cepat, kamu tapi janji. Yo, janji apa? Nanti yang jadi sulung aku ya. Kamu punya hak sulung, anak sulung, itu buat aku saja ya. Oh ya lah, karepmu lah. Yang penting aku mangan. Jadi hak kesulungannya diminta oleh Yakub. Sementara dia sedang lapar. Jadi tanpa banyak berpikir, wis karepmu lah, yang penting aku mangan gitu. Yang penting saya makan. Makanlah dikasih. Dia tidak sadar bahwa zaman itu ada hak sulung. Hak sulung kan hak jadi raja. Ya kan? Kalau raja punya anak dua, yang sulungnya diutamakan menjadi pangeran. Itu sampai kerajaan-kerajaan terakhir kan masih begitu, anak sulung. Yang akhirnya akan jadi pangeran penerus. Nah, suatu saat
betul-betul terjadi. Jadi sepeninggal Nabi Ibrahim, karena diminta supaya anak keturunannya jadi imam tadi, imam itu jadi pemimpin ya, pemimpin spiritual. Bedakan ya, ada pemimpin spiritual, pemimpin dalam hal agama, itu imam sebutannya. Kalau pemimpin pemerintahan di Al-Quran menggunakan istilah malik. Ini yang membedakan nanti orang harus tahu, sering saya bilangkan Al-Quran kadang menampilkan beberapa kata-kata yang berbeda, tapi biasa diartikan sama, padahal tetap berbeda. Kayak innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Seorang raja itu kalau masuk satu kawasan itu bikin penguasa kawasan itu jadi terhina. Itu innal muluk. Itu artinya pemimpin pemerintahan, raja. Bahasanya muluk, bukan imam. Kalau imam itu untuk merujuk pada kepemimpinan spiritual. Nah, ceritanya ketika mau dinubuatkan, mau dipilih, ada hari tertentu yang Ishak ini mau mendoakan salah satu anaknya untuk menjadi penerus sebagai imam, sebagai nabi. Jadi yang akan diajukan proposal kepada Gusti Allah, ini loh anaknya yang semoga ini yang diangkat jadi nabi gitu. Nah, ceritanya ketika Esau ini sudah dipersiapkan mau dijadikan imam pengganti bapaknya. Tetapi kemudian disampaikan oleh Yakub bahwa hak sulungannya sudah diberikan kepadaku berdasarkan perjanjian ketika kelaparan tadi itu. Akhirnya mau tidak mau yang didoakan karena hak sulungannya sudah diberikan kepada Yakub, si Esau ini juga sadar, oh iya, wah nyong dipolitiki. Ya, aku dipolitiki ya. Dari situlah sudah istilah politik itu. Politik itu kan menginginkan sesuatu tapi dengan cara yang elegan. Paham ya? Saya pengen jadi presiden. Bagaimana cara saya jadi presiden? Lakukan dengan cara elegan, dengan cara pemilu, bukan dengan cara memaksa gitu loh. Nah, politik itu kan bagaimana seni mendapatkan sesuatu, itu politik. Lah sejarahnya mungkin dari sini. Jadi Yakub politiki Esau. Nah, ini Esau ini punya hak sulung, hak yang paling diutamakan dalam keluarga. Nah, makanya kan saya bilang Yakub itu cerdas. Ditunggu laparnya si Esau ini. Pulang berburu, membunuh Namrud, lapar, pengen makan, yo makan gampang, janji sih. Nah, itu Yakub. Nah, setelah didoakan, Yakub ini didoakan menjadi pemimpin selanjutnya, terjadilah gap, friksi, pertengkaran gampangannya antara Yakub dengan Esau. Lama-lama kan mangkel mengintimidasi Yakub gitu loh. Yakub diintimidasi terus. Pada akhirnya Yakub memutuskan pergi. Dia pergi dari daerah Palestina ya, apa Syria apa Palestina gitu, tempat Yakub itu. Nah, pergi malam-malam hari menuju Irak. Di Irak itu ada saudara bapaknya, Laban namanya itu kan. Nah, dari situlah Asro lah, ketemu kayak surat Al-Isra kan. Asro bi abdihi, bahasa Ibrani dengan Arab itu kadang kayak mirip-mirip. Israel itu yang Allah berjalankan malam hari untuk menyelamatkan diri. Maka namanya Israel. Yisrael artinya orang yang diperjalankan oleh Allah malam hari. Jadi berangkatnya itu malam-malam. Ya kalau di versi cerita banyak. Ada yang dia dibekali macam-macam sama Ishak untuk perjalanannya dibekali. Tapi Esau marah. Sudah di tengah jalan diutus. Kalau sampai nggak dibalikin itu barang-barang, aku bunuh.
Sudah di perjalanan diancam gitu, jadi nyuruh kurir gitu kan si Esau ini. Sampai akhirnya dibalikin lagi sama Yakub semuanya. Jadi dia berjalan hanya membawa pakaian yang melekat di tubuh. Betapa sulitnya. Oh, jarak dari itu kan beribu-ribu kilo kan. Nah, itu mula yang menjadi awal dinamakannya Yakub jadi Israel. Orang yang berangkat di malam hari untuk menyelamatkan diri. Kayak namanya Israel. Nah, Yakub ini kemudian memperanakan sampai 12 orang. Istrinya 4. Yakub itu istrinya 4. Dari 4 istri itu punya 12 anak. Di antaranya Nabi Yusuf, Bunyamin, Yehuda, banyak. Anaknya 12. Dari 12 itulah menjadi 12 golongan Bani Israel gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi anak 12 jadi pemuka semua. Mulanya nanti di ujungnya lagi ada lagi cerita bahwa salah satu anak yang ditokohkan yang paling alim itu Yehuda. Karena saking alimnya kalau yang lainnya itu ada persoalan, minta fatwa ke Yehuda. Sampai-sampai kalau ditanya, kamu pedomannya apa? Ya Yahud. Pegangannya pokoknya saya apa kata Yehuda. Ujung-ujungnya jadi pembicaraan setiap ada persoalan itu kembali ke Yehuda sampai menjadi nama agama. Jadi agama Islam yang diturunkan Allah itu namanya kan Islam. Seluruh nabi namanya Islam. Tapi kemudian berubah gara-gara Yehuda ini jadi tokoh paling terkemuka di antara saudara-saudaranya. Jadilah menjadi agama Yahudi. Sama Gusti Allah nggak dihapus, dibiarin nama itu. Wes karepe ngono ya sekono. Jadi Allah menceritakannya Yahudi. Paham ya? Tidak disebutkan. Bisa jadi juga seorang rasul. Jadi rasul itu gini. Rasul itu ada yang bertugas untuk menyampaikan pedoman, melanjutkan nabi sebelumnya. Berarti tidak mendapat bawa Alkitab. Ada yang rasul menjadi seorang nabi sekaligus. Ada yang rasul saja tidak jadi nabi. Dia hanya membawakan risalah nabi sebelumnya. Atau dia menjadi rasul untuk membenarkan kenabian seseorang. Wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a. Surat Yasin kan gitu. Ada laki-laki yang datang dari ujung kota untuk membenarkan seorang nabi. Jadi koyok gini lah, koyok orang itu kalau dagang kan ada sistem dagang Tanah Abang itu, kita berjualan terus teman-temannya pura-pura jadi pembeli gitu. Berapa bang? 100.000. Wah, saya beli 10. Wah. Suaranya keras-keras itu supaya orang-orang lain ikut membeli. Saya pernah ngalamin begitu. Jadi saya pikir, wah ini laku sekali. Jualan sabuk itu. Banyak sekali yang pembeli. Ternyata teman-temannya semua. Nah, ada rasul yang memang bertugas untuk membenarkan seorang nabi. Sehingga memancing orang-orang untuk beriman. Itu di surat Al-Imran ada cerita begitu. Nah, bisa jadi Yehuda ini juga seorang rasul yang untuk menjalankan misinya Nabi Musa. Bisa jadi. Ya, itu orang Nabi Bani Israel semua. Nabi Bani Israel itu ada Yusuf, ada Musa, ada Harun, ada Yunus, ada Daud, ada Sulaiman. Banyak sekali nabi yang dilahirkan dari Bani Israel, paling banyak itu. 12 nabi. Kalau ulama sampai menghitung itu ada 12 nabi yang dilahirkan dari anak-anak Israel. Mulanya kalau orang tua itu harus banyak berdoa. Sekali doa, itu kalau Allah kabulkan, seanak turunannya jadi orang baik semua. Bayangkan, Nabi Ibrahim kan cuma wa min dzurriyyati. Ketika Allah inni ja'iluka linnasi imama, aku akan menjadikan kamu Ibrahim imam.
bagi manusia. Wa min dzurriyyati, ya Allah, anak cucuku ya. La yanalu ahdid dzalimin. Ya, tapi janjiku tidak untuk orang-orang zalim. Berarti kalau ada keturunannya yang zalim ya enggak akan jadi. Nah, jadi agama Islam zaman Yahuda itu berubah menjadi Yahudi, maka kita harus hati-hati. Islam ini Nabi Muhammad kan mengembalikan ke rel. Dikembalikan lagi risalah itu yang sudah menjadi nama Yahudi, menjadi nama Nasrani. Allah kembalikan pada masa Nabi Muhammad menjadi namanya Islam lagi. Kan ada cerita wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim itu berwasiat ke anak cucunya, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Berarti agamanya Islam. Nah, Yahudi itu nama kemudian setelah ada sosok yang lebih terkenal, orang lupa Islamnya malah jadi nama Yahudi. Nasrani juga begitu. Ketika Yahudi ini sudah berubah jadi Yahudi, dikembalikan oleh Nabi Isa. Pas Nabi Isa itu namanya Islam lagi. Tapi oleh pengikut-pengikut kemudian, karena banyak pengikutnya dari Nazaret, sehingga seakan-akan orang-orang Nasrani itu belajarnya ke Nazaret semua. Minta fatwanya ke Nazaret, terkenal. Sampai akhirnya, agamamu apa? Nasrani. Penyebutan untuk satu kawasan yang dulu memang banyak orang berilmunya di situ. Lalu dikembalikan oleh Nabi Muhammad menjadi Islam. Suatu saat, mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun dari sekarang, bisa jadi Islam juga mengalami perubahan lagi. Bayangkan kalau sudah ada orang, agamamu apa? Agama saya NU. Bisa jadi suatu saat NU menjadi nama agama, Muhammadiyah bisa menjadi nama agama. Maka hati-hatilah orang-orang yang menjadi pemuka-pemuka di NU, di Muhammadiyah, dimanapun lah organisasi keagamaan, harus waspada. Jangan sampai orang fanatik terhadap organisasinya, kemudian menjadikan nama agamanya. Kita harus berkaca pada peristiwa Nasrani dan Yahudi. Nama-nama itu sebenarnya nama-nama penyimpangan dari nama agama Islam. Sejak Ibrahim itu namanya Islam. Orangnya disebut Muslim. Jadi lama pembahasan ini ya. Yakub ini. Karena unik, Nabi Yakub ini unik. Tidak disangka Nabi Yakub itu punya anak banyak. Pada jadi nabi, pada jadi pimpinan. Makanya Allah ingatkan, hei anak-anak Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Harus ingat, banyak nikmat yang Allah berikan kepada Israel, kepada Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumidkuru nikmatallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Coba. Hai, ingatlah kaumku, kan Bani Israel. Nabi Musa itu kan ngasuh Bani Israel. Ngasuh Bani Israel. Hai, ingatlah kaumku akan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian di antara kalian itu dijadikan para nabi, dijadikan para penguasa, diberikan makanan surga, diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Gila kan? Jadi ini spesial. Orang Israel itu spesial. Para ulama-ulama mungkin saking tidak terlalu rela Israel ini menjadi dilebihkan dari bangsa yang lain sampai menganggap ayat-ayat ini mansuh. Ayat-ayat ini dinasah. Dia menguasai, dia lebih diberi kelebihan itu hanya pada zamannya. Rata-rata begitu komentarnya itu para ulama. Tapi tidak bisa karena memang inilah Al-Qur'annya.
Jadi sampai kapanpun memang ini Allah berikan keistimewaan kepada Bani Israel. Tetapi di balik keistimewaan itu ada juga tantangan-tantangan Bani Israelnya. Tidak mudah Israel mendapatkan ini karena kan saya bilang Israel itu ujian bagi manusia. Allah kasih kelebihan, otaknya ya lebih pintar, fisiknya lebih bagus, ya kan? Orang yang ganteng-ganteng, Nabi Yusuf juga dari sana. Tapi itu bisa memelesetkan mereka menjadi sombong. Ya kan? Ketika Allah berikan kelebihan, jangan jauh-jauh ke Israel, kita. Di antara kita itu kalau diberi kelebihan, kadang lupa diri. Menjadi sombong. Orang dikasih ganteng, wah karena gantengnya dia menjadi sombong. Orang diberi kekayaan karena kayanya dia sombong. Sama Israel juga diberi kelebihan, tapi itu juga sekaligus tantangan karena beberapa kali kemudian Israel tergelincir menjadi congkak, sombong, malah berani sama Tuhan. Kan berani orang Israel yang hanya Israel yang berani. Innallaha faqiru wa nahnu agniya. Allah itu fakir, Tuhan itu nggak punya apa-apa. Kamilah yang kaya raya. Sombongnya Israel itu. Itu hanya Israel. Allah itu Israel diberi kelebihan, tapi begitu mereka bersikap congkak, sombong, menyepelekan Tuhan, ya Allah kasih siksa. Allah turunkan azabnya. Maka kalau lihat Israel pasti antara dia berkemajuan, kemudian terpuruk di azab. Sekarang kan coba di Amerika, kan paling banyak orang Israel tuh di Amerika. Allah kasih azabnya nggak tanggung-tanggung. Kebakarannya bukan hanya 1-2 rumah, 1 kota. Jadi, naudzubillah, bahasa Israel itu kita seperti diberikan pelajaran terus. Pelajaran seumur hidup itu kita lihat Israel saja. Jangan kita menjadi sombong hanya gara-gara Allah memberikan kelebihan kepada kita. Nek orang percaya deloken Israel lah gitu. Lihat Israel tuh. Allah berikan dia kelebihan, tapi ketika kelebihan itu menjadikan dia sombong di depan Allah, merasa tidak butuh Allah, menyepelekan Allah, maka Allah turunkan azabnya. Itu Israel. Jadi itu Israel ya. Israel itu wa in uddum udna, malah sampai gitu. Jika kalian mengulangi lagi, kata Allah, mengulangi lagi perbuatan sombong kalian, perbuatan takabur kalian, merusak dunia. Wa in untum, jika kamu mengulangi lagi, kami pun akan mengulanginya. Wa in untum udna. Itu Israel. Maka yang bisa menghancurkan Israel di Palestina itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Israel harus sadar ketika mereka semakin dia memerangi orang-orang beriman, mengepung orang beriman, membunuh, memperkosa, mempersempit. Itu bukan hanya orang Palestina, nanti Allah yang marah. Lihat saja. Karena sudah janji Allah, wa in udtum udna. Jika kalian mengulangi, maka Allah pun akan mengulangi siksaan yang serupa. Jadi banyak diberikan kenikmatan itu Israel itu. Tapi kenikmatan, di balik kenikmatan itu ada ujian-ujian bagi Israel. Tidak ada satu bangsa yang pernah satu bangsanya anak laki-lakinya dibunuh kecuali Israel. Kan zaman Fir'aun dulu itu dibisikin ahli sihirnya, akan ada orang yang bisa menggulingkan kamu, Fir'aun, seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Tenang nih, tenang. Jenengan yang buatan percaya yo, nanti akan terjadi. Wah, setelah dibisikin gitu kan langsung bikin maklumat. Seluruh bayi-bayi yang dilahirkan oleh Bani Israel, yang laki-laki bunuh, perempuannya biarkan hidup.
Coba satu bangsa. Semuanya kena itu. Setiap ada yang ke posyandu dicatat. Oh, ini yang lagi metang-metang. Supaya dicatat. Lahirnya kapan dicatat. Begitu yang lahir, ternyata laki-laki, sembelih. Yang lolos itu cuma Nabi Musa. Di antara bayi-bayi sejamannya itu. Coba diselamatkan Allah karena ibunya tidak mau sampai bayinya dibunuh. Dikasih di peti, dihanyutkan di sungai. Nah, kakaknya Nabi Musa yang perempuan ngikutin kemana arahnya peti ini. Sampai ternyata di ujung sungai ada Siti Asia, istrinya Fir'aun. Dia kan orang beriman. Kok ada peti ngambang di tengah sungai itu apa gitu. Akhirnya diambillah. Ternyata bayi laki-laki ganteng. Fir'aun kan sudah bisa mencium bau, ini Israel ini. Ini pasti Israel bayinya. Oh, dibunuh. Siti Asia membela, jangan dibunuh, dia tidak terlibat apa-apa. Siapa tahu dia bermanfaat bagi kita. Atau kita jadikan saja dia anak pungut. Nah, Fir'aun bisa terpengaruh oleh permintaan Siti Asia. Itu karena Allah yang sudah menggerakkan kan. Padahal Siti Asia itu kan beriman, Fir'aunnya yang kafir. Jadi kalau ada contoh suaminya kafir, istrinya mukmin, ya di Fir'aun. Bayangkan, jadi akhirnya kan dirawat sama Fir'aun. Bayangkan dari bayi sampai dewasa. Maka kan di ujung ceritanya kan ada, Musa, kamu itu kan aku rawat dari kecil. Dari bayi aku rawat, aku kasih makan, kasih minum, kasih jajan. Aku jadikan seorang pangeran. Kok kamu malah menentangku? Ada, nanti di depan surat Al-A'raf itu menceritakan begitu. Nah, ternyata betul terjadi. Yang akhirnya menggulingkan kekuasaan Firaun itu Musa. Jadi Musa itu nabi yang memang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel. Bayangkan satu bangsa dibunuh bayi laki-lakinya, apa enggak sangat sadis sekali kan? Nah, kalau melihat itu kan, oh wajar Israel dikasih kelebihan. Jadi pas peristiwa Nazi terulang. Terulang. Jadi Israel juga jangan berpikir Israel itu dikasih kelebihan banyak. Allah kasih tantangannya juga besar gitu loh. Israel itu Allah kasih tantangannya juga besar. Israel hidupnya kan nomaden. Dulu di Palestina, kan penguasa Palestina dulu pertama itu kan Israel. Zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan di situ sudah. Daerah Palestina sekarang itu. Tapi kemudian mereka tidak betah di satu tempat itu, terus mengembara. Datang kembali ke Palestina kan tahun 48. Ketika di Jerman orang-orang sudah nggak suka sama Yahudi, kemudian eksodus lagi kan. Nah, diberi tempat oleh Inggris di Palestina yang sampai sekarang bersengketa. Jadi diingatkan, malah ceritanya panjang lebar ya. Jadi diingatkan akan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi ingatlah itu nikmatku semua, bukan kamu yang mencari semata-mata, tapi Allah yang memberikan nikmat kepada Bani Israel. Maka ingatlah itu nikmatku. Artinya bersyukurlah kepadaku, berterima kasihlah kepada Allah, beribadahlah sebagaimana bapak-bapak kalian. Kan sudah diwasiatkan sama Nabi Yakub. Ada surat di depan itu di Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal mautu. Jadi apakah kalian menjadi saksi ketika Ibrahim itu berwasiat kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Ditanya dulu itu sebelum meninggal sama Yakub, anak-anaknya dikumpulkan.
ketika menjelang ajal datang. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya, jangan khawatir Bapak. Kami akan menyembah seperti Bapak, seperti nenek-nenek moyang kami Ibrahim, Ishak, Ismail. Itu janjinya Bani Israel. Jadi mereka sudah berjanji Bani Israel ini di depan Nabi Yakub bahwa mereka akan senantiasa beribadah dan tetap dalam agama nenek moyangnya. Nikmat Allah itu banyaklah. Nanti kita akan ketemu dengan ayat bagaimana Bani Israel dikasih manna salwa, ya kan? Dikasih hidangan langsung dari langit setiap hari. Jadi Bani Israel itu diberi oleh Allah keistimewaan, dikasih hidangan langsung dari langit. Manna salwa itu ada yang bilang sejenis makanan dari burung puyuh yang enak lah. Kalau burung puyuh itu kan atau merpati itu kan kalau masih muda kan enak sekali. Gurih lah, rasakan saja. Saya pernah mencoba. Jadi diberi manna salwa, tapi karena orang Israel ini kikir, harusnya kan datang habiskan sudah. Diturunkan hidangan, habiskan. Besok Allah akan kasih lagi. Tapi banyak di antara Bani Israel malah tidak percaya. Jangan-jangan besok nggak ada. Wah, sebagian simpan saja. Sebagian itu kan Allah kasih banyak tuh. Simpan. Dibawa ke rumah, disimpan untuk besok. Siapa tahu besok nggak datang. Siapa tahu besok nggak diturunkan lagi hidangannya. Kan sudah berprasangka buruk sama Allah. Harusnya kan itu mukjizat dari Allah dilihat di depan mata. Kok masih nggak percaya sama Allah, itu kan kebangetan. Kita kan, siapa di antara kita yang bisa melihat mukjizat? Nggak pernah lihat mukjizat. Bani Israel itu di depan mata. Allah ngasih hidangan dari langit, manna salwa tiap hari. Kok yang masih berprasangka buruk sama Tuhannya? Disimpanlah sebagian untuk besok. Padahal besok nggak usah dipikir, aku kasih terus. Gitu. Nah, sejak mereka itu ngumpetin untuk persiapan besok, diturunkan beneran. Sebagai teguran kan, kalian itu kalau bersyukur ya turutilah perintahku. Nah, jadi ini dia tidak lolos sebagaimana Adam dulu kan, mbahnya kan begitu juga. Berprasangka buruk, dia lupa sama pesan Gusti Allah. Tapi kalau orang Yahudi dibalik logikanya, ketika tidak turun lagi, tuh kan, apa kata gue? Untung aku simpan, kan nggak datang lagi kan? Gitu. Jadi logikanya itu dibalik menjadi Tuhan yang bersalah, bukan dia yang merasa bersalah. Harusnya kan itu perintah Allah. Jangan engkau khawatirkan hari esok. Besok akan aku beri lagi. Nah, tapi oleh orang Bani Israel khawatir Allah nggak ngasih lagi, disimpan. Berarti kan punya prasangka buruk sama Allah. Allah hentikan. Begitu dihentikan, logikanya orang pinter kan gitu. Coba kalau kemarin aku nggak simpan, nggak bisa makan lagi itu. Nah, itu Bani Israel, itu sifat watak Bani Israel. Itu terlalu cerdas. Israel itu terlalu cerdas. Bayangkan Nabi Musa aja. Musa, coba aku pengen melihat Tuhan. Nabi Musa ditantang supaya mereka pengen melihat Tuhan. Bagaimana bentuk Tuhan? Coba. Berani. Maka diperingatkan oleh Allah, jangan kau minta sebagaimana kaum-kaum yang dulu meminta sesuatu terhadap nabinya. Itu sudah peringatan Bani Israel. Jadi nabinya disuruh minta sesuatu yang aneh-aneh. Banyak sekali nanti di depan tuh kisah-kisah Israel yang lucu-lucu, yang menjadi pelajaran bagi kita. Itu banyak sekali. Makanya judul besarnya, sebenarnya kalau kita melihat Israel harus melihat yang jadi kera juga. yang jadi kera. Itu kasus kata Allah. Kalau hari Sabtu, kan
hari ibadahnya Yahudi itu kan Sabtu. Kalau Sabtu khusus untuk beribadah, jangan kau cari dunia lah. Khusus hari Sabtu itu ibadah. Tapi diuji oleh Allah gimana? Kalau hari Sabtu, itu ikan-ikan di sungai, di laut itu ke atas semua. Ngiwi-ngiwi. Jadi ikan itu seolah-olah, mari tangkap kami, tangkap kami. Gampang lah. Jadi gampang ditangkap kalau hari Sabtu. Padahal mata pencaharian Bani Israel yang di pinggir laut kan nyari ikan. Kalau hari-hari biasa ikan itu nggak kelihatan. Tapi kalau hari Sabtu ikan itu berenang ke pinggir gitu. Ngiwi-ngiwi. Israel lagi-lagi lupa. Hanya hari Sabtu itu malah sibuk nyari ikan. Lupa bahwa hari Sabtu itu harusnya hari beribadah. Kalau kita hari Jumat lah. Melarikan hari Jumat itu sebenarnya pray gitu loh. Harusnya itu libur. Kan saya sering bilang cerita tentang Israel itu adalah cerita untuk kita. Jadi Allah ceritakan kepada Israel karena sudah dimuat di Al-Quran, berarti itu cerita pelajarannya untuk kita. Idh ta'tihim hitanuhum syurro'a. Jadi kalau hari Sabtu itu yauma sabtihim syurro'a. Kalau hari Sabtu itu ikan-ikan itu pada keluar semua. Nah, itu yang melanggar akhirnya kunu kirodatan khosiin. Jadilah kera yang hina. Jadi kera. Nah, kalau ayat ini juga mengkonfirmasi bahwa manusia bukan dari kera. Karena kera itu manusia yang dikutuk oleh Allah. Karena melanggar janji, dikutuk jadi kera. Banyak sekali. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhilah janjimu terhadapku, maka aku pun akan memenuhi janji kepada kalian. Nah, jadi ada banyak perjanjian. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin alayah. Di depan itu ada ayatnya. Nah, yang perlu kita ingat adalah sebagaimana ayat yang dulu ya, yang cerita tentang orang fasik. Kan ada orang fasik itu adalah orang-orang yang suka melanggar janji. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang melanggar perjanjian. Terus pertanyaannya, kita pernah janji apa kan gitu. Janji kita adalah sebagaimana janji Bani Israel gitu loh. Jadi kalau kita janji apa sih? Ya lihat aja. Allah pernah menjanjikan kepada Bani Israel itu menjadi perjanjian orang beriman. Perjanjiannya kan sama. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, ketika kami mengambil janji dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan kau sembah, jangan kau mengabdi kecuali kepada Allah. Itu kan janji kita. Kita berjanji ketika kita sudah menjadi orang beriman, tidak akan aku mengabdi kecuali hanya pada Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ini juga mengkonfirmasi salat itu kan berarti ibadah yang sejak dulu ada. Jadi bukan ujuk-ujuk hanya umat Nabi Muhammad yang sholat. Bani Israel juga sholat. Itu nanti ada pembahasannya di surat Al-Isra nanti. Terus berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada saudara, terus berbuat baik kepada anak yatim, membayar zakat. Itu poin-poin perjanjian Allah dengan Bani Israel. Itu menjadi perjanjian kita, bahwa kita ketika memutuskan menjadi orang beriman, maka perjanjian Bani Israel itu menjadi perjanjian kita sama Allah. Berarti saya adalah orang yang berjanji kepada Allah, tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan akan selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, dan selalu akan berbuat baik kepada kerabat, saudara, akan selalu melaksanakan sholat, membayar zakat. Itu adalah perjanjian kita terhadap Allah. Tapi dari mana kita dapat pelajarannya? Dari perjanjian Allah terhadap Bani Israel. Sudah lama ya. Jadi masih panjang ini ceritanya. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada kulah kalian itu harus takut.
Bani Israel itu diancam sama Allah harus takut kepadaku karena kalian sudah aku beri nikmat yang banyak, bahkan para nabi yang paling banyak dilahirkan dari Bani Israel. Saking banyaknya itu menganggap bahwa seluruh nabi itu nantinya dari Bani Israel, itu jeleknya. Ya kan? Saking banyaknya nabi itu dari Bani Israel, dia menganggap bahwa tidak ada nabi kecuali dari Bani Israel. Bayangkan berarti kan ibaratnya dari Nabi Ibrahim ke bawah. Ibrahim keturunan Nuh. Keturunan Nuh kan? Dekat dengan Nabi Adam itu berarti runtuhnya itu Bani Israel itu dari cicit-cicitnya itu dari ujung-ujungnya nenek moyangnya memang jadi nabi. Sampai menganggap bahwa nabi itu harus dari Bani Israel. Lah, ketemu nabi akhir zaman Nabi Muhammad kan orang Arab. Keturunan Ismail kan sebenarnya sama-sama juga dari Ibrahim, tapi dia pengennya kan dari Nabi Yakub. Sebenarnya Nabi Yakub kan cucu Ibrahim. Marah. Makanya orang Yahudi itu paling memusuhi Islam. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Kamu akan menemukan orang-orang yang paling keras memusuhi orang-orang beriman itu orang Yahudi dan orang musyrik. Nah, karena hanya gara-gara hasud, hanya gara-gara nabi yang dilahirkan tidak dari Bani Israel. Nah, mereka hasud sehingga memusuhi nabi dan memusuhi Islam. Itu pengajian malam hari ini. Insya Allah besok masih kita melanjutkan kisah tentang Bani Israel. Ini menarik karena ada banyak pelajaran yang kita dapatkan dari Bani Israel. Bani Israel banyak diceritakan oleh Allah, itu sebenarnya hikmahnya kita harus banyak belajar dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Bani Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.